suara orang muda demokrasi hari ini. Ini karyaku bang. Ini bercerita soal mahasiswa asal Papua di kota Mataram. Ini An yang motret, teman-teman dah gue makanya banyak rumah-rumah nih. Ini klaim di Bekasi, geng. di Bekasi. Ini karyanya Husna Queer. Jadi dia bercerita tentang teman-temannya sendiri. Demokrasi kok rasa oligarki, wadaw. Anak muda sekarang nggak bisa dianggap sepele ya berarti ya. Betul. Tapi emang pernah kita didengerin. Ada kecil seperti siput. Kami cuman muda bukan bodoh ya. Halo. Gue bertugas di sini. Lagi bertugas lo ngapain? Gue menjaga pameran ini. Pameran apaan sih, Jan? Pameran SOM namanya, Suara Orang Muda Demokrasi Hari Ini. Pameran apa? Pameran foto? Pameran foto. Oh, betul. foto. Foto dan multimedia sebenarnya. Jadi ada video juga. Ada video. Oke. Tentang apa sih? Tentang demokrasian, John. Demokrasian. Karena menjelang pemilu nih. Karena Ya? jelang pemilu. Betul. Karena juga. Ada logo Kroco gitu. Widih, gila. Ada kecil seperti siput. Hari ini bukan Kroco Iya. ya. Hari ini saya menghandle pameran. Dia jadi pengkhianat kali ini. Iya. Enggak, canda. Karena mau pemilu 2024, terus Gen Z-nya di 2024 ada kayak 30-an% gitu. Dan pemilih muda versi KPU-nya ada 55% kalau nggak salah. 55%. 55% dari 17 sampai 40 tahun. 40 tahun masih orang muda ya, John? 40 tahun. Oh, berarti masih jauh. Menurut KPU tuh masih orang muda gitu. Nah, jadi ini semua fotografernya adalah Gen Z. Oh, ini Gen Z semua nih. Gen Z 17 sampai 25 tahun. Jadi mereka 1 bulan workshop Oh. di kota. Kami kumpulkan dulu di Jakarta. Terus habis itu 5 hari. Oh, ini dari berbagai macam daerah Dari nih. berbagai macam daerah. Ada yang dari Kupang, dari Palu, dari Jakarta juga ada, Bandung, Keren, jauh banget ya. Palembang, Lombok dan lain-lain sebagainya. Kemudian inilah proyek-proyek yang mereka develop selama 1 bulan. Masuk? Masuk, let's go. Let's go. Wah, ini seperti pameran ya. Ada ininya tuh, guys. Ini boleh pegang nggak? Lembut ya. Keren. Nah, ini Dari Deti di Jakarta Timur soal pesantren. soal pesantren. Soal pesantren nih, santri-santriwati sekarang diajarin taekwondo dan berkuda. Wah, ajarin taekwondo ya. Bisa taekwondo dan mereka diajarin berkuda ternyata. Oh, biar bisa mempertahankan diri ya dari invasi budaya K-pop. Memanah ya, ini adalah salah satu dari sunnah ya. Sunnah Nabi, betul. Keren. Ini kalau lihat dari segi komposisi nih guys ya. Wah, ini bagus banget nih. Ada lingkaran sirkular. Set. Emang berarti foto demos workshopnya keren banget berarti nih. Ya, ini semuanya sebulan, gengs. Ini sebulan. Tadinya bisa motret emang fotografer semua, apa tadinya ya saya cuma bisa selfie Kak, tapi mau ikut enggak. gitu. Semuanya punya portofolio. Semua punya portofolio. Semuanya udah Oke. punya portofolio tapi bukan fotografer profesional. Oke. Ini karyaku bang. Oh gitu. Ini tentang apa sih? Boleh dijelasin nggak? Lu jangan di belakang gua dong. Oke. Ini bercerita soal gambarnya itu tentang Papua ya, tapi nggak diambil di Papua, tapi di, nggak diambil di Papua. Ya, di kota Mataram. Ini bercerita soal mahasiswa asal Papua di kota Mataram dan bagaimana mereka menempuh pendidikannya. Pendidikan sebagai salah satu alat untuk melawan stigma atas kelompok mereka. Stigma apa emang? Stigma yang melekat dengan mereka kan, kalau dalam beberapa orang-orang tertentu yang tidak dekat dengan mereka, yang tidak tahu apa yang mereka perjuangkan, ya di stigma bahwa teman-teman ini dekat dengan kekerasan, keributan dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah mereka adalah kelompok terdidik, kelompok intelektual yang datang dari Papua untuk menempuh pendidikan. Mereka aktif berdiskusi, dialog-dialog banyak terjadi, mereka mudah dalam berbaur, nyaman di kota Mataram, menunjukkan tarian mereka ke ruang-ruang publik. Oh iya, iya. Ya, jadi seperti itulah. Kenapa
kamu mau jadiin mereka untuk apa ya, tema foto kamu? Iya, karena aku sama teman-teman ini dekat sudah cukup lama ya. Ini teman-teman kampus semua nih, teman-teman kampus ini. Satu kampus semua, terus memang dekat sama teman-teman ini udah lama dari awal perkuliahan. Sebenarnya kita berfotografi baru belakangan. Kita dekatnya itu ya bahas diskusi aktif untuk organisir massa, terus beberapa dialog. Ini aja waktu 17 Agustus kami buat diskusi tentang jejak rasisme Indonesia di tanah Papua. Iya, beberapa merespon peristiwa yang terjadi pada 2019 yang lalu, bahwa di reminding lagi bahwa rasisme itu yang terjadi pada bangsa teman-teman ini seperti apa sih kelompok teman-teman ini. Jadi foto tuh bukan cuma estetika atau merekam suatu kejadian, tapi bisa juga untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Itu pilihan pribadi masing-masing ya. Teman-teman yang foto sebagai seni ada, tapi sejauh ini sebisa yang aku bisa lakukan, fotoku alat perlawananku. Keren ini, nggak bahaya kan? Kalau foto demos ya, follow Kroco TV nggak? Follow dong, Kroco TV selalu di hati. Gitu aja, ketahuan dia nggak follow tuh. Mana ada yang gitu tuh. Bentar lagi pemilu. Iya. Terus semua kandidat nih, semua partai mulai lala lili itu kita harus melibatkan anak muda, generasi muda. Menurutmu nih, gimana sih cara terbaik untuk memenangkan hati anak muda Gen Z, spesifiknya untuk orang-orang kayak kamu? Oke. Jangan general ya. Iya. Misalnya kalau kamu mau ini saya kayak bio di Bumble gitu loh. Oke, paham. Yang pertama perlu diingat ya, kami cuman muda bukan bodoh ya. Itu hal paling penting ya untuk diketahui. Iya, kami cuman muda, nggak bodoh gitu ya. Karena beberapa hal yang menghadirkan kami sebagai kelompok muda ya cuman pajangan gitu. Bukan bermaksud menyinggung atau seperti apa ya, tapi kami dihadirkan sebagai duta-duta, banyak duta-duta, tapi secara keterlibatan tidak pernah ditanya maunya apa. Kalian nih maunya apa gitu. Padahal duta tuh cuma satu ya, duta Silon Seven nih udah cukup. Nggak perlu ada duta. Iya, sama duta sampul lain tuh. Iya, duta sampul lain. Terus. Ya seperti itu. Yang pertama perlu diingat itu, jadi ayo ajak kami berdialog. Jangan jadikan kami hanya simbol-simbol saja seperti stafsus milenial atau duta-duta apapun itu. Jadi turun, mari lihat representasi anak muda itu ke akar rumput, bukan yang bisa kaya dalam umur sekian, bukan yang dengan segala kelebihan yang dia punya atau privilege yang dia punya, tapi ayo lihat kami secara holistik, secara menyeluruh, kami di akar rumput kondisinya seperti apa, beban-beban yang kami tanggung juga seperti apa, ajak kami berdialog untuk kalian nih maunya apa untuk kedepannya, seperti itu sih. Itu memenangkan hati kami sih kalau kami diajak berbicara, diajak berdialog. Jadi kalau ada yang pakai cara gitu bisa memenangkan. Iya, sama yang mau batalin IKN sih, soalnya mahal banget IKN kayaknya biayanya. Oke. Memang Satu, aduh. salah Tuhan memang satu. Kita yang tak sama gitu ya. Yang tak sama. Oh ini ya, apa beda agama ya? Beda agama, nggak bisa kawin, nggak bisa nikah. Tuh guys, buat kalian ini, gue yakin banyak banget pasti nih, sampelnya banyak sekali ya. Di era yang sangat, ada nyamuk. Era yang sangat, ada ini multikultural. Ini kebayang nih kayak kalau pasangan-pasangan kayak gini tuh umur-umur segini kita mau dapat hunian sendiri, satu nggak mampu, dua kita harus nyari-nyari nih karena dianggapnya wah nih kumpul kebo pasti kalian ngewet terus tiap hari. Ini yang motret An Putri, Nur Ainun S namanya, tapi panggilnya An. Oh, bukan An itu. Bukan An Putri, teman kita kalau Itu itu teman. salah. Dia awalnya cuma pengen merekam aktivisme anak muda di situ, tapi tiba-tiba broke. Ya, tiba-tiba pas lagi tengah workshop jedwar gitu kan. Apa tuh? Dago Elos Diserang. diserang. Oh gitu. Oh dia pas right in the middle of. Iya, tiba-tiba Dago Elos diserang sama polisi. Habis itu kan aktivis-aktivis mudanya kesana semua. Aha. Jadi udah dia ngekor. Oh dia ngikut. Gitu, dia ngekor. Akhirnya ya motretin gimana aktivis-aktivis muda di Bandung membersamai teman-teman Dago Elos dan jagain Solidaritas ya pada warga gitu ya. Solidaritas sama warga. Makanya banyak rumah-rumah nih. Iya.
Ini ada. Itu ada juga tablet. di sebelah situ. Ada. Rumah. Oh, ini sepaket. Sepaket. Ini sepaket. Gitu. Ini instalasinya gitu ya? Betul. Keren banget. Kagak ada, di belakang nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi belakang masuk instalasi juga bagus tuh, bata-bata gitu masih relevan sebenarnya. Itu kan senjata kita ngelawan polisi. Yoi. Terus ini Ini iklim di Bekasi, geng. di Bekasi. Di Deket Bekasi. ya, nggak Deket, jauh ya. Deket. Nggak usah jauh-jauh ke Afrika gitu. Nggak usah. Di Bekasi aja tiap tahun kena banjir rob. Tuh rumah-rumahnya ada oke. rusak. Ini mangrove ya. Betul. Nih, jadi kampungnya mulai tenggelam, mulai tinggalin orang-orang. Terus anak-anak mudanya ternyata punya kesadaran ekologis buat nanam mangrove gitu. Siapa tahu. Oh, ini mereka nanam sendiri. Betul, siapa tahu 10 tahun, 20 tahun lagi kampung gue nggak tenggelam. Nah, gitu. Ini kenapa tenggelamnya gara-gara Air laut? air laut? Kenapa bikin air Pasang. lautnya naik ya? Gara-gara natural apa? Enggak dong, krisis iklim panas, gengs. Oh, gitu. Gitu. Jadi sudah dirampok korporasi, dirampok industrialisasi gila-gilaan, habis itu dirop sama banjir rob. Terus mereka nggak dapat perhatian pemerintah ya. Hmm. Ayo Ridwan Kamil dan siapa? Oh iya, ini Ridwan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan Padahal Ridwan Ya, Kamil iya. sama air tuh harusnya ada kedekatan, bangun masjid di atas air. Betul. Jadi Ya. mungkin kayaknya dia biasa aja gitu ngeliat. Kerendam, biasa itu Biasa. masjid yang saya Masjid bangun juga saya yang dikelilingin bangun juga air. kerendam air, betul. Anak, Kemudian, enggak. ini jadi ya mereka swadaya gitu karena Oh, keren. tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Kayak ya udahlah biarin aja biasa gitu. Ini menarik banget, gue suka banget foto-foto hitam putih gini karena kontrasnya jadi kelihatan. Dan ini sulit loh sebenarnya karena akhirnya kita cuma jadi berpatokan sama terang dan gelap doang kan. Betul. Nggak ada warna, nggak ada apa. Dramatis. Itu Gila, orang-orang- jago banget gue fotografi. Jagoan pokoknya. Ini orang-orangnya Ini orangnya. yang nanam-nanam bakal namanya. Mereka tergabung dalam komunitas namanya Kebaya. Kebaya. Apa kepanjangannya? Apa tuh namanya? Apa tuh kepanjangannya? Kelompok Bahagia Berkarya. Bahagia berkarya. Gila, Gen Z lain tuh pada nanam kebencian, nanam modal, nanam kebencian, nanam ekspektasi. Mereka nanam bakal. Nanam bakal. Ekspektasi juga tapi bagus. Iya. Ekspektasi. Modal juga tapi bagus. Ini hasil karya para pengunjung. Oh, ini ada curhatan-curhatan tulisan-tulisan. Pemilu apa Tanpa sih ini? drama politik bisa nggak? Mana bisa, Bos? Nggak bisa. Modern demokrasi aja. Demokrasi tidak berlaku buat anak jaksel. Apakah demokrasi tidak berlaku untuk anak jaksel? Actually, depends ya. Depends of how you think of it. Anjay. Aja. Demokrasi kok rasa oligarki. Wadaw. Ada. Sebagai anak muda yang ini anak muda sekarang nggak bisa dianggap sepele ya berarti ya. Betul. Pantesan maksudnya jadi komoditas gila-gilaan buat pemilu 2024. Betul. Tapi emang pernah kita didengerin sama pemerintah. Boro-boro didengar. Boro-boro didengar. Ini karyanya Husna queer. Jadi dia bercerita tentang teman-temannya sendiri gitu, tentang bagaimana teman-teman queer di tengah stigma dan represi itu tetap mempertahankan identitas diri mereka. Salah satu yang paling gampang adalah dengan fashion. Dengan apa? Dengan fashion. Fashion. Oke. Gitu. Makanya warna-warni sesuai tema. Ini dikongsi nih, lucu banget nih gang Betul, ini. ini dikongsi, info dikongsi, banyak kan kita kongsi memang gitu. Terus juga backingnya pakai kain karena ngomongin fashion ya, jadi kain-kainan. Sangat konseptual ya, keren banget. Gokil. Ini cerita soal lalove. Ini Lalove Cina, cerita soal lalove. Lalove itu alat musik tradisional di Palu. Kemudian tahun 2018 kan itu ya apa tsunami dan gempa gitu. Nah kebetulan paginya itu alat musik dan ritual yang menyertainya, ritual penyembuhan gitu ditampilin di acara ulang tahunnya Palu. Terus ditiup kan, terus tiba-tiba gempa dan tsunami di hari yang sama. Jadilah seng gitu. Wah, alat musik
musik ini dan ritual ini bikin gempa dan tsunami. Oh, bisa gitu ya? Seperti suling Power Rangers. Rangers hijau tuh yang manggil kura-kura. Betul, akhirnya alat musiknya dicekal. Jadi dicekal? dia dicekal, di ban dan sama masyarakat lah gitu dan sama pemerintahnya. Akhirnya terdampaklah teman-teman musisi-musisi ini. Padahal budaya mereka ya? Betul, padahal budaya tradisional mereka. Dan budayanya harus, maksudnya budaya kesenian gini disalah-salahin padahal kayak nyerobot antrian tuh jelas-jelas mengganggu, tapi nggak gini. Budaya korupsi budaya nggak kan? Iya. Udah jadi. Iya, betul. Dia adalah budaya yang terjadi. Harusnya itu yang dicekal. Itu yang dicekal. Sama budaya bapak-bapak sotoy umur 50-an ngomongin anak muda tuh, stop. Ya, dari pameris paling muda kami, Hayden 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun, baru lulus SMA, baru lagi sibuk-sibuknya semester 1 gitu ya. Dia motret ibu-ibu dialita. Oke. Ini Bu Hersis namanya, dia generasi keduanya dialita. Jadi kan ya, dialita ibu-ibu yang dulu 65 jadi korban 65, masuk penjara, di penjara nulis lagu, kemudian habis bebasnya nyanyi. Gitu. Nah, kalau Bu Dialita habis bebas baru nyanyi ya. Kalau kadang-kadang ada orang baru di ini dikit aja udah nyanyi. Bu Hersis ini adalah generasi keduanya. Jadi bukan dia di penjara, tapi bokapnya. Dialita ada gen-gennya juga ya? Iya, ada kan seperti gen juga. Jadi bokapnya Bu Hersis waktu dia lahir udah di penjara, terus jadi dia tumbuh tanpa ayah dan dengan stigma bahwa lo anak PKI. Dan stigma PKI itu kan nggak yang berhenti di satu itu kan di satu generasi, jadi dia berlanjut turun ke keturunannya. Jadi generational trauma, betul. Terus Hayden kan masih SMA ya, mungkin lo pada penasaran kenapa Hayden mencerita soal ini. Karena tahu dari mana dia? Dikenalin di satu event gitu. Oke. Dia ketemu ibu dari satu event, terus dia kan emang suka sejarah ya. Tapi dia nggak pernah puas gitu loh sama jawaban-jawaban yang dikasih gurunya, karena kan ya sejarah 65 di buku SMA tuh kayak ya G30S PKI gitu doang kan. Pengkhianatan gitu. Terus pas ngobrol sama ibu dia lah kok beda gitu. Lah kok banyak lahkonya baru akhirnya dia memutuskan buat bikin. Betul, bikin proyek ini. Anjir. 17 tahun gua ngapain ya? Ini dari Bandung. Ini soal pemakai narkoba gitu yang lagi rehab. Kan kalau undang-undang di Indonesia gitu ya guys, kayak pengedar bakal dipenjarain, pengguna bakal direhab. Tapi kan salah. Apa? Pengedar di penjara. Pengguna dihabisin duitnya. diperas ya gitu. Itulah yang terjadi di lapangan gitu. Maka dari itu kan ya maksudnya harusnya direhab gitu. Iya betul. Tapi si teman-teman ini juga ya karena lo rehab harus setor nama kan. Bayar lagi rehabnya. Ya, bayar lagi. Nah, jadi kayak aduh, rehab gak ya gitu kan. Banyak perintangannya lah sebagai pemakai gitu. Nah, korban ya lebih sebagai tepat. Sebagai korban dari peredaran narkotika. Nah, subjek utamanya itu RZ. Gitu. Si RZ ini pemakai waktu SMA, jadi dia nggak bisa kuliah, gitu kan. Dengan stigma pemakai yang ada di dia nggak bisa kuliah. Dan dia sekarang sama teman-teman lagi rehab dibantu sama PBHI Jawa Barat. Mantap PBHI keren. Gitu. Terus mereka juga ya punya hak sama seperti kita gitu, hak gitu. layak, tidak dengan label lo pemakai gitu. Terus karena dia nggak bisa kerja formal kan, karena nggak kuliah, nggak bisa kerja kantoran, akhirnya dia sama teman-teman yang lain bikin distro. Abang-abang distro. Abang-abang distro. Betul. Dari masa belum kalah dan kadang gantung kan kunci gitu ada lagu. Iya. Nah, dia sekarang udah berkeluarga, jadi dia in rehab untuk anaknya, karena dia tuh suka seni.
Oh itu ada foto Itu sama ada anaknya. foto anaknya. Anaknya lagi main keyboard kayak itu. Yes. Keren. Itulah gengs, ngomongin soal criminal justice system. Ya, jadi semua aspek tadi tuh udah ada ya, dari yang pertama ada rasisme, Tuh. stigma. Stigma. Terus kedua juga ada stigma terhadap para nurul. Betul, stigma terhadap para nurul. Bahwa stigma pesantren ya. mereka terjebak di dalam pesantren, terkurung. Gitu. Padahal nggak juga ya. Padahal nggak juga, gitu kan. Terus ada stigma yang pasangan beda agama. Oh iya, beda agama Gitu. tadi. Terus Kemudian ada- ngomongin pemilu, ngomongin Bandung, apa? Bandung, Dago Dago Elos, Elos. apa korban konflik tanah. konflik tanah ya, konflik ruang publik, ruang hidup rakyat. Rakyat. Nah, terus ada climate change. Iya ada Ada teman-teman queer, ada 65, ada budaya-budaya, culture ya. culture, terus ada teman-teman penyintas narkotika. Lengkap berarti ya. Lengkap, Maya. Gila, keren banget itu ada bakso. Keren banget. Itu yang kurasi siapa? Yang kurasi ada namanya Rosa Panggabean dan Yobi Bintang. Fotografer profesional dua-duanya dan sekaligus mentor waktu workshop. Oh mentor waktu workshop juga. Dulu workshopnya sebulan bisa ngasihin karya. Mantap ya? Gini, anjir semua isu kena loh, keren banget. Anak. Nah, sebelum ini sampai kapan sih? Sampai tanggal 24. Tanggal 24. Sampai besok. Sampai besok terakhir ya. Jadi Besok. sebelum Untuk kalian ke pesta, datang ke festival siangnya bisa dulu datang. Iya, boleh. Siangnya ke sini, sorenya Party. party di pesta Blora. Ini ada kesan-pesan lo kalau mau nulis boleh. Oh iya, pesan. Harusnya gue mau gambar logo crochet tapi kok Nah, kayak ya nggak apa-apa mirip. jadi kayak kebenaran banget, itu udah lama banget nggak Underbelly Report. Betul. Jadi sekalinya Underbelly Report kita gangguin capek kerja. This is the Underbelly Report. Laporkan langsung. Dari dalam mabuk.